Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Belajar dari Semut, yang akan kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Akan kita awali dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan pembahasan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berapiakan mulut bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap menerima, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dari 6 ayat yang kita baca di atas tadi, 2 kali penulis yaitu Raja Salomo mempergunakan perkataan pemalas. Kecaman yang keras. Akan kita pelajari apa maksudnya. Dan akan saya awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Gajah laut, itu elephant seal, menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk tidur. Makanya nggak heran, gemuk banget ya. Majalah Science News melaporkan gajah laut jantan berukuran lebih kurang 4,8 meter. Diukur dari hidungnya yang menyerupai belalai sampai ke bagian sirip. Dan berat mereka sekitar 3 ton. Kira-kira 3.000 kilogram. Kadang-kadang seekor gajah laut akan menggunakan sirip depannya yang sangat kecil berbanding dengan makhluk raksasa ini untuk menggaruk dirinya atau mengais pasir pelindung matahari pada tubuhnya. Selain itu, binatang raksasa ini pada dasarnya tidak bergerak. Selanjutnya, artikel itu menyatakan bahwa hal itu dikarenakan mereka tidak makan selama di darat pada musim berkembang biak. Mereka tidur hampir sepanjang waktu. Selain menggaruk-garuk, bergulingan di lumpur, atau berguling-guling, binatang berat ini jarang bergerak. Jarang bergerak saat mereka di daratan. Nah, sebaliknya, semut kecil tampaknya tidak merasa lelah sewaktu mereka mulai melakukan pekerjaan secara tekun, yaitu menyimpan makanan untuk koloninya, untuk kumpulannya. Penulis kitab Amsal memuji kerajinan semut, mengutip keaktifan mereka sebagai contoh bagi orang yang mau hidup secara bijaksana. Ada pelajaran rohani di sini. Orang-orang Kristiani yang pola pelayanannya seperti semut
pekerjaannya seperti semut, melakukan segala sesuatu seperti semut, menyelesaikan segala sesuatu bagi Tuhan, maupun bagi perusahaan di mana mereka bekerja, ataupun di rumah di mana mereka aktif. Mereka melakukan itu sesuatu yang berasal dari hati mereka tanpa paksaan, tanpa disuruh. Tetapi lainnya, seperti gajah laut, jarang bergerak, diam, pasif. Mereka tampaknya hampir tidak hidup secara rohani. Seolah-olah mereka menghemat energi untuk beberapa usaha yang sangat besar nantinya dan kemudian diam lagi. Mereka tidak bergerak pada dasarnya. Tetapi sekaranglah waktunya untuk sibuk bagi Kristus, khususnya pada zaman akhir ini. Meskipun talenta kita mungkin tampak tidak berarti. Jika kita melihat semut kecil ini berbanding dengan gajah laut ini, perbandingannya begitu besar. Angin ribut dapat menerbangkan semut ini. Tapi mereka proaktif dan aktif dalam bekerja. Work ethic mereka, etos kerja mereka mengagumi. Karena itu tirulah semut, bukan gajah laut. Nah, banyak orang Kristiani tidak melakukan apa-apa. Padahal tidak ada seorang Kristiani pun yang tidak mempunyai pekerjaan. Mereka diberkati Tuhan, tapi lamban dalam bergerak, lamban dalam berpikir, lamban dalam berkontribusi. Isi titik-titiknya sendiri. Nah, Salomo, guru yang bijaksana, merekomendasikan makhluk kecil sebagai contoh positif. Semut direkomendasikan bagi kita untuk belajar. Ini dimaksudkan untuk membedakan perilaku dari apa yang disebut pemalas. Dia bandingkan antara semut dengan perilaku pemalas. Dalam contoh kita tadi, gajah laut. Yang juga diterjemahkan sebagai orang malas, pemalas, orang malas, orang yang lamban. Ini berasal dari istilah Ibrani yang hanya digunakan dalam kitab Amsal dan yang menyiratkan kemalasan dan ketidakbertanggungjawaban daripada menjadi tipe orang yang mudah dikesampingkan. Nggak ada orang yang suka orang malas. Sebagai orang yang tidak berguna. Lebih baik mengikuti contoh semut yang bekerja keras tanpa disuruh, tanpa diingatkan, tanpa dikomandokan. Saya sering memakai contoh ibarat dalang dan wayang. Wayang hanya bergerak jika dalang berbicara. Jika dalang berhenti berbicara, wayang berhenti bergerak. Bayangkan, jika seseorang harus dikomandokan, seseorang harus diingatkan terus-menerus, seseorang harus diminta terus untuk melakukan segala sesuatu karena tidak mempunyai inisiatif, tidak proaktif, tidak aktif, orang ini nggak bisa sukses. Karena pada waktu motivasi eksternal, pada waktu komando dihentikan, mereka tidak bergerak. Susah kan? Pernah kan lihat anak kecil yang disuruh belajar, belajar, belajar. Yang lainnya otomatis tahu apa yang dikerjakan. Ini yang akan berhasil nantinya. Mereka rajin mencari informasi-informasi. Bukan hanya apa yang didengar di sekolah, tapi mereka secara aktif mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh. Mereka proaktif dan memiliki inisiatif untuk bergerak, ingin maju lebih. Ini menentukan kesuksesan itu. Kemalasan dalam kitab Amsal diidentikan dengan pagar duri. Amsal 15 ayat 19. Tidur nyenyak dan kelaparan. Amsal 19 ayat 15. Kenapa pagar duri? Lihat kalau ada duri orang pelan-pelan hati-hati. Ibaratnya seperti itu. Orang itu lamban. Orang itu tidak ingin bergerak seakan-akan ada duri di sekelilingnya. Malas. Kerjanya melipat tangan, menganggur, nunggu disuruh, nunggu diperintah.
nunggu diberikan instruksi, nunggu diberikan rekomendasi terlebih dahulu. Ya kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sini. Nggak ada inisiatifnya. Malas berpikir. Malas berpikir tidak membuahkan hasil. Kerjanya sepanjang hari mengeluh. Nah, Rasul Paulus tidak menyukai sifat malas. Iya, Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen di Tesalonika dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 12. Saya ulang, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 12. Catatkan baik-baik. Sebab, dia sebutkan ya, sebab, ini waktu dia berada di sana bersama dengan jemaatnya. Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11. Kami katakan ini, kenapa? Karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Garis bawahi, tidak tertib hidupnya. Dan tidak bekerja. Tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Ada kata penghubung dan ini tidak dapat dipisahkan. Garis bawahi. Melainkan sibuk. Dia kasihkan alasan lain. Mengapa tidak tertib dan hidup tidak bekerja? Apa yang mereka kerjakan kalau tidak bekerja? Sibuk dengan hal-hal tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dalam surat pertamanya kepada Timotius, Rasul Paulus menasihati Timotius yang masih muda itu agar tidak mendaftarkan janda-janda muda dalam program kesejahteraan gereja. Kenapa? Karena mereka tertulis dalam 1 Timotius 5 ayat 11 sampai 13, ini alasannya, karena mereka para janda-janda muda ini membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal tidak pantas. Itu kerja mereka. Rasul Paulus bilang, no. Ini nggak baik. Biarkan mereka kerja. Daripada kebanyakan waktu meleter aja. Ya. Mereka yang tidak dapat bekerja tidak sama dengan mereka yang tidak mau bekerja. Tidak dapat bekerja tidak sama dengan mereka yang tidak mau bekerja. Orang malas yang punya terlalu banyak waktu luang merugikan dan mencoreng nama baik orang beriman lainnya. Orang Kristen kok gini? Dari pengemis. Padahal Alkitab mengatakan anak cucu orang benar, orang-orang Kristen ini tidak pernah meminta-minta. Jangan malas karenanya. Dalam Amsal 6 ayat 6, penulisnya, Salomo yang dikenal sebagai orang yang paling bijaksana pada zamannya, dan bahkan zaman kita pada hari ini, kalau kita membaca kitab Amsal itu, kita tahu hikmatnya luar biasa. Salomo ini berkata, hai pemalas, itu orang bisa merah kuping tuh. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Insaf, belajar tuh dari semut. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Nah, dia suruh katakan apa? Observasi. Perhatikan, observasi. Jangan asal sekedar lihat semut. Observasi. Observasi artinya pelajari apa yang mereka lakukan. Tanamkan itu ke dalam alam pikiran. Buat perubahan di dalam kehidupan ini. Kaya miskin itu tergantung kita. Kita berusaha, Tuhan memberkati. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Ayat ini dapat membingungkan kita, bukan? Ia
Tidak mengatakan, lihatlah jenis binatang lain seperti singa, harimau, lumba-lumba, atau burung hantu. Atau hewan-hewan yang dikenal dominan atau bijak. Tidak. Ia berkata, lihatlah serangga. Dan salah satu yang terkecil yaitu semut. Satu ekor semut dapat menyelesaikan sangat sedikit hal. Tetapi jika mereka bersatu dan tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi dalam tim mereka akan menghasilkan banyak hal. Tim, TEAM, together everyone achieves more. Tim, together everyone achieves more. Itu tim, singkatannya. Oke, jadi kalau satu sedikit bersama-sama menghasilkan banyak. Jadi apa yang kita pelajari pertama kali waktu kita lihat ini, selfless, not about me, about the group. Bersama-sama sebagai sebuah tim, tampaknya tidak ada yang mustahil bagi mereka. Nothing can hinder them from achieving what they need to achieve. Nggak ada satupun yang dapat merintangi mereka untuk mencapai apa yang harus mereka capai. Orang malas alasannya segudang. Banyak banget. Nah, orang bodoh membeli alasannya itu. Mereka dapat menciptakan dunia mereka sendiri dalam bentuk koloni, koloni semut yang dapat mencapai tinggi 6-7 kaki dan lebar 3-4 kaki. Seekor semut dapat membawa beban hingga 20 kali berat badannya sendiri. Tetapi bersama-sama mereka dapat membawa bobot hingga 100 kali. Wow, luar biasa ya. Mereka dapat menyimpan cukup makanan untuk musim dingin untuk memberi makan sekitar berdasarkan penyelidikan 306 juta semut. Banyak itu. Ketika semut bersatu dan bekerja sama, mereka dapat menyelesaikan apapun. Apapun. Nggak ada yang bersungut-sungut. Nggak ada yang ngomel. Gua kerja lebih banyak dari lu. Nggak ada. Sekarang ini mulai masuk akal. Dan dari pengamatan pertama kita mengetahui bahwa semut adalah pribadi yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Mereka selfless creatures. Mereka bekerja bersama-sama, bergotong royong, dan menikmati hasil pekerjaan gotong royong mereka juga bersama-sama. Sementara manusia mempergunakan akal busuk mereka. Mereka membiarkan yang lain bekerja lebih banyak dan ikut mencicipi sama banyak. Ini orang yang selfish. Saya melihat dari waktu ke waktu orang-orang yang seperti ini. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari semut berdasarkan observasi kita. Mereka, semut ini memiliki etos kerja, work ethic yang baik. Good work ethic, etos kerja yang baik. Semut memanfaatkan setiap momen yang mereka miliki untuk bekerja. Dalam ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa tanpa pemimpin, pengatur, atau penguasa, mereka menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut bekerja keras tanpa ada yang menyuruh mereka melakukannya. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada pengaturnya, nggak ada penguasanya. Mereka sadar sendiri, timbul dari niat sendiri yang berasal dari hati terdalam. Ya, mereka bekerja atas dasar kesadaran. Ingat baik-baik, mencatatkan itu. Atas dasar kesadaran. Niat, usaha, dan kerja keras yang datang dari hati mereka sendiri. Ini work ethic yang baik. Ini etos kerja yang baik. Ya, ini adalah etos kerja yang baik yang merupakan modal terbesar menuju sukses. Enggak yang lain-lain. Orang-orang yang memiliki etos kerja yang baik, yaitu mereka yang memiliki kesadaran, niat, usaha, dan kerja keras
akan berhasil dalam bidang yang mereka tekuni, sekalipun mereka tidak terlalu berbakat atau terpintar dalam bidang yang mereka tekuni tersebut. Tapi jika mereka ulet, mereka akan berhasil. Orang pintar sekalipun pintar, jika malas, nggak akan bisa berhasil. Keuletan ini, etos kerja ini yang menentukan. Etos kerja yang kuat memberikan kita dan rekan kerja kita semangat dan energi untuk menghadapi tantangan secara langsung, memberi dan menjadi yang terbaik, dan membuat kita tetap berjaya dalam apa yang kita kerjakan. Sekalipun dia dalam tim itu sendiri. Kalau kita lihat Yudas misalnya, seorang pengkhianat. Dalam teamwork ada aja. Karena itu kita mesti berhati-hati dalam memilih tim. Ada aja yang menunggu, ikut nebeng. Ini karakter yang jelek. Hanya tunggu waktu sebelum orang tersebut disingkirkan. Tidak ada seorang pun yang mau menerima orang yang selfish. Yang lain bekerja, dia tunggu, dia lihat. Waktu ada hasilnya, dia nebeng. Sekali, dua kali mungkin orang diamkan, setelah itu akan disingkirkan. Pada waktu disingkirkan, dia mengeluh. Dia mulai mengkritik. Padahal dia lupa. Dia yang membuat semuanya ini terjadi. Mereka memiliki tekad yang kuat, semut ini. Jadi etos kerja yang kedua yang kalau kita lihat yang tadi memiliki etos kerja yang baik ya. Mereka bisa bekerja sama dalam tim. Yang kemudian mereka memiliki tekad yang kuat, determination. Mereka nggak berhenti sebelum sampai. Musim dingin dapat datang lebih awal dan berlangsung lama. Tidak peduli masalah atau kondisinya, hal itu tidak memperlambat semut. Tidak. Semut tidak memiliki etos kerja menunda. Nanti, sebentar lagi. Delay, postponing. Ya, procrastination, pernah saya bahas. Semut tidak memiliki ini. Yang ini dimiliki oleh kaum pemalas. Nanti aja, bentar lagi, nanti bisalah. Procrastinate, menunda-nunda. Ini karakter sifat kaum pemalas. Apa yang membuat engkau percaya nanti bisa engkau selesaikan kalau sekarang nggak bisa? Numpuk, traffic jam, ya. Semut menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu pada hari itu. Itu semut. Itu etos kerja yang baik. Nggak apa-apa nanti si Anu aja yang kerjakan. Excuse me. Ini tentang bertahan hidup dan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan itu. Jika koloni tidak dibangun cukup besar, jumlah mereka tidak cukup besar, tempat pemukiman mereka juga tidak cukup besar untuk menampung mereka, dan jika mereka tidak mengumpulkan cukup makanan, itu menjadi hidup atau mati bagi beberapa semut. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Mereka nggak kerja sendiri-sendiri. Orang Indonesia dikenal dengan gotong royong, nggak ada di negara lain. Negara lain penuh dengan selfishness. Indonesia sebenarnya tidak. Tahun demi tahun mereka tampaknya selalu siap karena etos kerja dan tekad mereka yang hebat. Ya. Teamwork mereka baik, tekad mereka keras, ya, determination. Dan yang berikutnya, mereka memikirkan masa depan mereka. Persiapan untuk masa depan. Winter akan datang. Ya, masih lama. Bukan. Sekarang ini saatnya. Pengkhotbah 3 dalam segala sesuatu ada saatnya. Ada masa mengumpulkan, ada masa memakan apa yang dikumpulkan. Jangan katakan nanti saja. Terlambat. Semut menyimpan makanan selama musim panas untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Yang mengajarkan kita untuk membuat rencana ke depan dan siap menghadapi tantangan. Jangan sampai istilah orang Indonesia kebelet baru cari lobang, bikin lobang.
Jangan jauh sebelumnya kita mempersiapkan segala sesuatu dengan tekad yang bulat, determination, dan memikirkan tentang masa depan kita tersebut. Bukan apa yang hari ini ada. Pikirkan tabungan kita, tempat tinggal kita, uang cadangan, dan sebagainya ini. Harus dipikirkan jauh sebelumnya. Bukan dengan pikiran yang sempit kita, ya nanti bisa lah. Bukan, kita harus kalkulasi semuanya. Musim dingin dapat datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Nggak ada yang tahu kan? Uncertainty. Dalam keadaan ini pun semut telah mempersiapkan diri mereka jauh sebelum musim dingin tiba dengan bekerja keras tanpa berleha-leha. Kita wajib meniru etos kerja yang seperti ini. Mereka menyediakan lebih banyak. Kalau musim dinginnya berlangsung sebentar, masih ada sisa makan, ya nggak apa-apa, ditimpuk untuk musim dingin yang berikutnya. Kerja lagi. Mereka bersatu dan bekerja dalam tim, teamwork and unity. Nggak ada yang membiarkan orang lain bekerja. Saya lihat orang mengumpulkan kursi di gereja, bukan di gereja kita, di gereja yang dulu. Yang lain sibuk, diangkat satu, dia berdiri. Lihat yang lain, ngapain? Ini dari bersama untuk bersama. Semut yang tidak memiliki pemimpin, pengatur, atau penguasa, memiliki kesadaran penuh dan selalu waspada dan siap siaga untuk membantu semut-semut lain dalam bekerja. Mereka lihat, observasi mereka kencang. Saya perhatikan itu juga. Saya menganalisa itu, saya lihat semut-semut itu. Tidak ada seekor semut pun yang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Semut tidak pernah meninggalkan semut lainnya saat membawa benda besar. Enggak pernah. Mereka saling membantu sehingga memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka. Pernah lihat orang berusaha mengangkat, ibu-ibu mengangkat barang berat, berusaha sambil mengangkat barang membuka pintu. Kita berdiri di sana, kenapa tidak berusaha mencoba membuka pintu itu? Itu dia, membantu mengangkatnya. Observasi yang baik. Ketika kita menerapkan kerja tim seperti ini pada bisnis kita, pada rumah tangga kita, pada gereja di mana kita beribadah, proses kita dapat terasa mudah dan kita akan dapat melakukan lebih bersama-sama berbanding jika kita melakukannya secara perorangan. Itu tanggung jawab kamu, kamu kerjakan aja sendiri. Bukan seperti itu. Kita bersama-sama karena kita hidup bersama-sama. Perhatikan gereja mula-mula itu kan seperti itu. Kita harus observasi dan mempunyai kesensitifan terhadap apa yang dialami orang lain. Ini penting. Saya cukup memberikan contoh ini dan kita harus sensitif. Mereka bersatu dalam bekerja. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, sikap atau sifat yang berikutnya dari etos kerja yang baik itu adalah organize. Mereka terorganisir. Sekalipun nggak ada pemimpin tuh ya. Pernahkah engkau melihat semut kebingungan saat membawa makanan? Aduh berat, siapa yang akan bantu gua? Pernah lihat? Saya perhatikan loh ini. Enggak. Saat saya masih kecil, saya pernah melihat dan menyaksikan bagaimana mereka membawa seekor kecoa yang mati bersama-sama. Itu besar berbanding dengan ukuran semut. Sebuah kerjasama yang terorganisir dengan baik sekalipun mereka tidak memiliki pemimpin, pengatur, atau penguasa yang memandori mereka. Misalnya yang satu dalam membawa beban berat ini berjalan ke utara, yang datang dari selatan waktu melihat itu berhenti. Berbalik 180 derajat ikut membantu mengangkat beban berat ini. Saya perhatikan ini. Waktu mereka mengangkat kecoa yang mati ini begitu juga. Saya lihat. Luar biasa ini dalam pikiran saya. Terorganisir dengan baik. Cuma waktu itu saya tidak mengerti perkataan terorganisir ini. Masih kecil. Tapi saya lihat mereka bagus ya bisa gotong royong. Itu perkataan gotong royong yang ada dalam pikiran.
Sebuah kerjasama yang terorganisir dan baik, sekalipun mereka tidak memiliki pemimpin, pengatur, atau penguasa untuk memandori mereka. Dari rasa ingin tahu saat masih kanak-kanak, akan apa yang dilakukan semut jika ada seekor semut lain mati, saya memencet seekor semut dan semut-semut lain segera bekerja sama untuk membawa semut yang telah mati tersebut ke dalam lubang semut dan menghilang dari penglihatan saya. Hari ini saya mengerti mengapa Yesus menjadi manusia. Supaya nggak ada orang yang tuduh bahwa dia tidak mengerti pikiran manusia. Dia dicobai seperti manusia lainnya dicobai, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Dia the God man, Allah manusia. Saya untuk mengerti semut harus menjadi semut, masuk ke dalam lubang itu dan mengerti apa yang dipikirkan semut. Tapi sementara ini saya berdasarkan observasi mencoba untuk mengerti segala sesuatu yang mereka kerjakan dan kerjasama mereka, work ethic mereka, etos kerja mereka yang selfless. Dalam rumah tangga kalau ada yang seperti ini baik, selfless. Mereka tahu persis kemana mereka pergi, tahu persis. Yang satu tidak mencoba pergi ke satu arah, sementara dua lainnya memiliki agenda mereka tersendiri. Bukan seperti itu. Mereka terorganisasi dan memiliki tujuan yang sama. Istilah koloni semut tidak hanya menggambarkan struktur fisik tempat tinggal semut, ya, tetapi juga aturan sosial yang digunakan semut untuk mengatur diri mereka sendiri dan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kita sebut ini semuanya sebagai koloni. Dari waktu ke waktu, perhatikan baik-baik, kita harus berhenti sejenak untuk merenung dengan mengatur, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menguji diri kita sendiri. Ini yang sulit kan? Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Pernah bertanya seperti itu? Bagaimana kita bisa berkembang tahun depan lebih baik daripada tahun lalu? Apa yang dapat dan harus kita lakukan saat ini dan ke depan? Apa? Kalau kita tidak berhenti sejenak untuk berpikir lewat ini. Kita akan mengatakan hal yang sama seperti yang dilakukan Salomo. Pergilah kepada semut. Perhatikanlah. Dia bukan hanya mengatakan pergi. Tapi setelah perkataan pergi, dia katakan perhatikan lakunya. Observe. Lakukan observasi terhadap segala sesuatu yang dikerjakan semut. Dan jadilah bijak. Jadi yang pertama pergi, yang kedua observasi, ambil kesimpulan, berdasarkan kesimpulan itu kerjakan. Jadilah bijak, lakukan itu. Jangan hanya sekedar tahu. Dan kemudian tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita telah memiliki etos kerja yang baik seperti yang dimiliki semut ini? Apakah kita memiliki tekad yang kuat dalam bekerja tanpa menunda? Saya dalam menyusun firman juga bertanya terus kan, dan kemudian mencoba membahas. Waktu baca Alkitab harus begitu juga. Tanya, jawab. Sehingga kita dapat membuat perubahan. Apakah kita bekerja dengan baik dengan orang lain dan membantu orang lain untuk sukses? Atau hanya dari aku, kepadaku, dan untukku? Aku mau dibantu, tapi aku nggak mau membantu orang lain. Ini selfish. Nggak bisa hidup begini. Disingkirkan orang. Suatu saat kita akan butuh orang. Dapatkah kita menjadi lebih terorganisasi? Apakah kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk siap membantu setiap saat dibutuhkan, sekalipun tidak diminta? Atau hanya pemanis bibir belaka, menawarkan hanya sekedar kata-kata doang? Kita perlu selidiki hati kita untuk ini. Apakah kita memiliki etos kerja seperti ini yang mengambil inisiatif untuk melakukan sebelum diminta? Apakah kita ada ini? Apakah kita siap berkorban untuk orang-orang lain? Apakah kita juga siap menerima uluran tangan orang lain yang siap membantu kita? Mungkin itu nggak terlalu susah. Atau kita susah menolak karena kita takut diminta tolong juga. Periksa hati itu. Ini bukan mendadak ada, dibawa sejak kecil. Sudahkah kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Ia sudah mengutus
seseorang untuk membantu kita. Apakah yang kita dapatkan waktu kita memperhatikan semut? Kalau kita tidak mau mengobservasi, saya perlu mempertanyakan waktu Anda membaca Alkitab, apakah Anda mengobservasi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu atau Anda sibuk dengan pikiran Anda sendiri? Kalau waktu membaca firman Tuhan Anda sibuk dengan pikiran Anda sendiri, perlu dipertanyakan, Anda pasti juga sibuk dengan pikiran Anda sendiri waktu duduk di gereja. Waktu mendengarkan firman Tuhan, Anda sibuk berdialog dengan pikiran Anda sendiri atau dengan teman di sebelah. Itu terjadi. Waktu firman selesai dibaca, tidak mengerti. Waktu khotbah selesai, Anda pun tidak mengerti. Tapi merasa tenang karena Anda hadir di dalam kebaktian. Tapi apakah ini memiliki etos yang baik? Apakah ini etik yang baik? Anda yang dapat menjawab ini. Tuhan telah menciptakan alam semesta yang luas, begitu luas, termasuk galaksi-galaksi besar. Tata surya kita dan ekosistem kompleks. Namun, Tuhan memilih semut yang tampaknya tidak penting. Makhluk berkaki 6 yang kecil untuk mengajarkan kita pelajaran penting tentang cara mengatasi kemalasan dan menjadi sukses. Lain kali kita melihat seekor semut, jangan hanya berjalan lewat. Sebaliknya perhatikan, pertimbangkan bagaimana mereka selalu sibuk, bagaimana selalu bertekad mengerjakan sesuatu dan terorganisir di dalam melakukan hal-hal tersebut. Observasi mereka kuat, kepekaan mereka tajam. Saya jamin mereka akan selalu menjadi pengingat yang baik bagi kita sekalian. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk pergi kepada semut, memperhatikan lakunya, dan menjadi bijak. Dengan demikian Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi bijak. Kita perlu belajar dari seekor semut yang lemah dengan memperhatikan perilaku mereka. Memperhatikan perilaku mereka artinya menyimak dengan baik. Perhatikan dengan baik. Masukkan itu ke dalam alam pikiran kita sambil kita berpikir apa yang mereka lakukan. Itu menyimak. Menyimak dengan baik sikap mereka saat mereka bekerja. Apa itu? Mereka tidak menunggu, tidak pernah menunggu untuk disuruh. Karena mereka memang tidak mempunyai pemimpin, pengatur, atau penguasa yang memandori mereka. Nggak ada. Jadi segala sesuatu yang mereka kerjakan keluar dari hati nurani mereka sendiri. Yang merupakan kunci dari kesuksesan mereka. Menjadi bijak artinya setelah memperhatikan apa yang semut kerjakan, kita melakukan hal yang sama. Artinya jangan menunggu untuk disuruh. Kita harus aktif dan proaktif untuk menghasilkan sesuatu dalam bekerja. 10.000 langkah yang kita inginkan tidak pernah terjadi sampai kita mengayunkan langkah yang pertama. Memulai dengan disiplin, persisten, dan konsisten. Jangan berhenti sebelum tercapai. Ketika Salomo berbicara kepada putranya dalam kitab Amsal, ia menunjuk kepada sumber hikmat yang tidak terduga dari alam. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ini contoh yang baik. Amsal 6 ayat 6 tadi. Kalau bilang kamu mesti belajar gini, mesti belajar gitu. Orang nggak akan observasi. Orang nggak akan perhatikan itu. Iya, yang ngomong aja, nanti aku pikirkan. Ngomong aja, aku sembari dengar, sembari nyatat-nyatat. It doesn't make sense. Sekarang dikatakan pergi kepada semut. Harus datang dari hati. Belajar, lihat sikap mereka. Keinginan belajar berdasarkan rasa ingin tahu yang sehat. Sudah barang tentu bukan rasa ingin tahu yang jahat. Merupakan modal terbesar
untuk dapat berhasil. Kita dapat menemukan hikmat di tempat-tempat di sekeliling kita. Semut, ya, seperti sarang semut ini. Meskipun kita mungkin membantah, disebut sebagai pemalas, pernyataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang serius bagi kita jika kita mau berubah. Apakah kita harus meminta seseorang untuk mengingatkan kita terus-menerus atau memaksa kita untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Belajar dong Joni, belajar dong Joni. Besok sudah mau ujian Joni. It doesn't work. Matanya mungkin di sana, pikirannya di tempat lain. Deadline aja seringkali dilanggar atau hari terakhir nggak keburu Pak deadline-nya, kurang waktunya. Padahal 2 bulan sebelumnya sudah diberitahu mereka nggak kerja, tunggu 1 minggu sebelumnya. Semut tidak seperti itu. Karena tidak mempunyai pemimpin, pengatur, atau penguasa, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 6 ayat 7-8. Semut tidak bergantung pada sistem produktivitas. Ini penting kita cantumkan dalam hati kita. Mereka tahu sendiri. Mereka tidak hanya bekerja keras ketika bosnya ada di sekitar mereka. Kebutuhan, dengar ini baik-baik, kebutuhan akan motivasi eksternal atau bahkan ancaman hukuman merupakan kelemahan karakter. Merupakan kelemahan karakter. Ada hikmat dalam memotivasi diri sendiri. Internal motivasi internal. Internal motivation. Semut bekerja tanpa komando. Karena mereka tidak memiliki pemimpin, pengatur, atau penguasa yang mengontrol mereka. Nah, kalau mereka tidak mempunyai ini, berarti motivasi eksternal nggak ada. Sehingga kerja keras mereka berasal dari hati mereka sendiri. Tanpa ada yang menyuruh. Tanpa ada yang mengomando. Tanpa ada yang menggerakkan mereka. Kecuali diri mereka sendiri dimotivasi oleh diri mereka sendiri. Jadi adanya motivasi internal. Bukan motivasi eksternal. Ini kunci keberhasilan dari semut yang harus kita contoh. Kata kuncinya motivasi internal. Harus datang dari diri sendiri. Kita dapat melihat dalam bekerja karakter orang lain. Waktu kita, ini Abraham Lincoln mengatakan kalau orang diberikan kuasa kita akan mengetahui karakternya. Nah, lihat cara dia bekerja. Kita akan lihat juga karakternya di dalam hal ini. Kita akan lihat berapa banyak orang klaim glory pada sesuatu berhasil. Kerja nggak mau. Perhatikan karakternya. Mungkin orang lain nggak akan ngomong. Karena takut menyinggung dan semuanya ini. Tapi waktu kita berhenti sejenak, berpikir, melihat semut ini, kita akan belajar dan menemukan ini. Jika prestasi seseorang, perhatikan ini baik-baik. Kalau yang tadi tertinggal, yang ini pun nggak akan bisa diikutin. Jika prestasi seseorang ditentukan oleh motivasi eksternal, maka prestasinya akan menurun. Seiring dengan menurunnya motivasi eksternal. Inilah kelemahan karakter itu yang saya katakan tadi, kelemahan karakter. Seseorang dengan karakter yang kuat pasti memiliki motivasi internal yang menggerakkan mereka. Karena itu berasal dari hati mereka. Motivasi eksternal, kalaupun ada, hanyalah merupakan bonus. Jadi yang merupakan motor penggerak bagi orang sukses adalah motivasi internal. Dan motivasi internal ini sendiri dilahirkan dari visi yang kuat. Nah, visi itu apa? Visi itu adalah gambaran besar tentang apa yang ingin kita capai. Visi yang baik harus realistis, singkat, jelas,
dan sesuai dengan kompetensi pribadi kita dan organisasi. Misi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dan yang mewujudkan misi. Misi juga bisa diartikan sebagai proses atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Bapak memiliki visi untuk dunia agar diselamatkan melalui Kristus yang menjalankan visi Bapak ini. Misi Bapak dikerjakan oleh Yesus. Ya, jika produktivitasku ditentukan oleh motivasi internalku, saya ulang, jika produktivitasku, berapa yang ingin saya capai, ditentukan oleh motivasi internalku, dan jika aku tidak peduli sama sekali siapa yang memberikan perhatian atau dorongan kepadaku, maka produktivitasku akan didorong oleh motivasi internalku untuk membuat mimpiku menjadi kenyataan. Sedangkan untuk mencapai visi itu sendiri, seseorang harus membuat langkah-langkah terperinci untuk dapat membawanya tiba ke tempat tujuan impiannya yang disebut sebagai misi tersebut. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang observasi. Observasi itu memerlukan pikiran yang aktif dan proaktif. Semuanya tadi telah saya uraikan satu persatu secara detail, tinggal dipraktekkan aja. Kalau tertinggal, ulang dengar lagi khotbah. Semut tidak bekerja untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri, nggak ada. Tanpa pemimpin, pengatur, atau penguasa, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya pada waktu panen. Kita baca tadi dalam Amsal 6 ayat 7 dan 8. Di antara koloni semut yang ada, tidak ada seekor semut pun yang terkesan akan perilaku semut lain dalam bekerja. Karena mereka sama-sama bekerja keras. Tidak menunggu. Tidak cerdik busuk seperti manusia. Goethe mengatakan dalam bahasa Jerman, Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Di Tiere. Sejak aku mengenal manusia, aku mencintai binatang. Manusia itu penuh dengan akal busuk, licik. Mereka melakukan pekerjaan yang mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa penghargaan. Nggak ada seperti manusia. Karyawan terbaik untuk bulan ini atau prestasi terbaik untuk tahun ini. Nggak ada itu. Tuhan mempergunakan semut seekor serangga kecil untuk mengajarkan hikmat kepada manusia melalui observasi. Kalau nggak observasi ya percuma aja. Baca Alkitab aja, kita kalau nggak observasi apa yang tertulis di sana hanya sekedar lewat. Khotbah yang didengar pun tanpa kita catat dan observasikan, mencoba memikirkan, numpang lewat. Ia melakukan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu perlu dilakukan. Itu pikiran semut. Berapa banyak lagi yang dapat aku lakukan jika aku tidak peduli untuk terlihat lebih baik di mata orang lain. Nggak peduli dia. Orang lain perhatikan atau tidak perhatikan. Karena dia berpikir ini menguntungkan diriku dan menguntungkan tim yang ada. Apapun tim itu. Seberapa besar berkurangnya prestasiku disebabkan oleh kemalasanku. Jika aku malas saja, prestasiku ini berkurang berapa persen? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Perhatikan nih, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini sikap orang malas. Maka datanglah apa? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Deskripsi tentang pemalas dalam Amsal cukup terperinci. Kita dapat melihat rincian pilihan yang membuat seseorang masuk dalam kategori pemalas. Procrastination sudah pasti. Pilihan-pilihan yang ditawarkan Alkitab apa? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini fakta yang terlihat jelas pada kaum pemalas. Mereka akan mengulur-ngulur waktu, procrastinate untuk bangun dan mulai bekerja. Early birds got worm, kata orang Amerika. Pada zaman modern ini,
Pekerjaan dapat ditunda karena terlalu sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan gadget. Tidur pun dapat ditunda dalam kesibukan melayani gadget. Maksud Salomo adalah bahwa ketika kita malas, produktivitas kita akan menurun. Dan kemalasan akan menuju kepada kemiskinan. Perhatikan aja lah. Eh, aku melakukan ini dan alasannya ada aja. Ada alasannya. Jika itu ada, coba perhatikan untuk dibuat perubahan. Kita perlu mengambil waktu untuk mengevaluasi kegiatan harian kita dan bertanya apakah kita sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik pada hari ini. Apakah kita telah mencapai target harian kita? Harian kita. Kalau tidak, maka kita harus dengan segera menyingkirkan faktor-faktor gangguan yang ada. Seperti jangan menunda waktu untuk tidur agar dapat bangun lebih awal untuk dapat segera beraktivitas. Menyingkirkan kebiasaan yang melekat pada gadget sehingga kita dapat menggunakan waktu yang ada untuk membaca buku dan mendapatkan informasi yang berguna untuk hidup kita. Baca buku itu penting banget. Tapi bukan hanya sekedar membaca, coba mengerti isi pikiran, isi hati si penulis. Sama seperti kita membaca Alkitab, kita berusaha mengerti isi hati Tuhan yang dicantumkannya dalam kata-kata manusia ini. Hikmat berarti berusaha untuk belajar dari semua jenis sumber. Semut menunjukkan kepada kita kekuatan ketekunan yang berorientasi pada tugas dan motivasi internal sebagai motor penggerak untuk bekerja keras. Bagaimana kita bisa menyamai semut dalam hal bekerja? Harus kita tanyakan dengan diri kita sendiri. Dengan memiliki etos kerja yang baik, itu jawabannya. Tekad dan niat yang kuat yang harus berasal dari dalam hati kita. Kalau enggak percuma. Visi yang kuat untuk masa depan. Gambaran apa yang kita lihat. Dan kemudian misi. Bagaimana langkah-langkahnya, plan yang teratur secara detail yang membawa kita ke tempat tujuan tersebut membuat mimpi menjadi kenyataan. Ya. Bagaimana cara kita bersatu dan bekerja dalam tim, baik di kantor, di gereja maupun dalam rumah tangga. Dan memiliki segala sesuatu yang terorganisasi dengan baik, terorganisir dengan baik. Apa arti dari hai pemalas, pergilah kepada semut dalam Amsal 6 ayat 6. Dari tadi kita baca, sekarang kita harus tanya, apa sih artinya perkataan itu? Harus kita tanya dan harus kita jawab. Jawabannya harus berasal dari Alkitab, nggak boleh dari lain. Banyak peribahasa yang mengungkapkan pelajaran moral dalam alam, kan? Amsal 6 ayat 6 adalah salah satu contohnya. Kitab Amsal mengatakan belajar dari alam itu. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Perhatikan berapa sering dari tadi saya mengucapkan hal ini berulang kali supaya itu masuk ke dalam alam pikiran. Tapi berapa sering juga Anda mencatat bahwa ini berbeda-beda setiap kali saya menguraikan ini. Di sini Raja Salomo menantang orang yang malas untuk belajar dari semut. Makhluk yang mencontoh kerja keras, disiplin, dan pandangan jauh ke depan. Tapi jika kita beranggapan kita nggak malas, ya nggak usah belajar dari semut lah. Orang lain yang malas, kita enggak. Yang orang lain yang berubah, kita kan enggak. Kesalahannya kan di sana. Kesalahan bukan disebabkan karena kita membuat kesalahan. Kesalahan yang terbesar itu dilakukan karena kita gagal total membuat perubahan terhadap kesalahan yang pernah ada sehingga kita dare to repeat it, mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari semut. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai pemalas muncul sebanyak 14 kali dalam kitab Amsal. Banyak itu. Amsal ada 31 pasal. Dalam 31 pasal ini 14 kali penulis mempergunakan perkataan pemalas. Yang tidak muncul di tempat lain dalam perjanjian lama. Cuma di kitab Amsal. Kitab hikmat. Dalam bagian ini pemalas berbicara tentang seseorang yang tidak mau bekerja atau mengerahkan dirinya, mengencourage dirinya, enggan dan berat hati adalah
pengganti yang tepat untuk kata malas. Menurut Amsal 21 ayat 25, tangan pemalas enggan untuk bekerja. Seorang pemalas bahkan membuat alasan untuk tetap tidur. Mengapa aku tidur? Oh, banyak alasannya. Mengapa aku tunda? Banyak alasannya. Pelajaran mendasar yang diilustrasikan Salomo melalui kerja keras semut adalah bahwa seseorang dapat bangkrut secara finansial melalui kemalasan dan ketidakberguna dan ketidakbertanggungjawabannya. Ia menunjukkan bahwa semut, meskipun mereka tidak memiliki pemimpin, pengatur, atau penguasa, mereka bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Masa depan, masa tua kita, sudahkah kita mengumpulkan untuk memikirkan masa tua ini? Sudahkah kita mempunyai liang semut itu? Sudahkah kita mempunyai tempat tinggal? Banyak hal yang dapat kita pelajari dari sini. Jangan sampai terlambat, nggak keburu lagi. Salomo memuji semut atas inisiatif dan ketekunan mereka. Ia mencatat bahwa meskipun mereka tidak memiliki pemimpin, pengatur, atau penguasa, mereka bekerja lebih keras daripada beberapa orang yang memiliki pengawas untuk mendorong mereka. Perhatikanlah itu. Ada pengawas pun bisa mencari kesempatan menipu pengawas untuk menjadi malas. Ada pengawas pun orang masih nyontek kok. Padahal mempersiapkan sontekan itu jauh lebih lama daripada belajar. Dan hati dak-dikduk lagi. Ngapain? Salomo memuji semut atas inisiatif dan ketekunan mereka. Ia mencatat bahwa meskipun mereka tidak memiliki pemimpin, mengatur, atau penguasa, mereka bekerja lebih keras daripada beberapa orang yang memiliki pengawas dan yang mampu mendorong mereka, tapi tidak mampu meyakinkan mereka bahwa mereka butuh bekerja. Mendorong aja. Harus datang dari diri sendiri. Mereka bahkan bisa berbohong dan memanipulasi pengawas. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Adalah cara Salomo mengajar orang yang malas untuk mempertimbangkan kebajikan yang ditunjukkan oleh koloni tersebut. Hei, ada aja alasan yang semut. Sudah pergi ke semut? Sudah. Kalau Anda yang saya konseling, selalu saya tanya, apa yang kau dapatkan pada hari ini? Setelah dicatat, saya tanya, apakah engkau mengaplikasikan apa yang kau dapatkan minggu yang lalu? Berapa banyak yang kau aplikasikan? Kalau orang terlalu banyak membuat alasan, saya akan berhenti bertanya. Karena nggak ada gunanya. Semut memiliki motivasi internal dan disiplin naluriah yang dapat kita kembangkan melalui kebijaksanaan. Mereka tidak bekerja hanya demi tetap sibuk. Mereka memiliki ekspektasi yang bijaksana akan kebutuhan masa depan. Sudahkah kita memiliki ekspektasi untuk masa depan kita saat kita bekerja dengan mengumpulkan di lumbung kita? Sudahkah kita memiliki lumbung itu? Rumah, tabungan. Sudahkah kita memiliki ini? Di tempat lain, Salomo mengamati bahwa semut, meskipun kecil dan lemah, adalah makhluk yang bijaksana. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Perhatikan itu. Sacrifice mereka kencang banget di dalam hal ini. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mereka mengumpulkan, dan mengumpulkan. Kita wajib dan perlu belajar dari ini. Bukan memboroskan. Jangan sampai seperti pepatah Indonesia, besar pasak dari tiang, besar pengeluaran kita. Kumpulkan tapi tekor terus. Perlu belajar dari semut. Mereka mengumpulkan dan menimbun, mengumpulkan dan menimbun makanan di bulan-bulan musim panas yang berlimpah. Karena nggak tahu berapa lama masa winter. Sehingga mereka akan memiliki cukup makanan untuk melewati bulan-bulan musim dingin yang pendek. Amsal 20 ayat 4 mengatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai,
maka tidak ada apa-apa. Ya tidak pernah membajak, tidak pernah menabur. Mau makan apa? Yang nggak mau bekerja nggak usah makan, tadi Rasul Paulus katakan juga. Ini dalam Amsal 20 ayat 4 loh ini. Kerja keras yang dikombinasikan dengan disiplin dan pertimbangan ke depan sama dengan kebijaksanaan sejati. Menurut Salomo ya. Nah, kerja keras tidak memberi ruang untuk berleha-leha, bermalas-malas, dan tidur-tiduran. Mereka menimbun di dalam lumbung mereka, berkelimpahan. Nggak tahu masa depan itu seperti apa. Mereka mempersiapkan. Jika masuk musim paceklik datang, mereka siap. Jika pekerjaan hilang, mereka ada. Jika hari tua mereka dibutuhkan, mereka ada. Tempat tinggal ada. Lumbung mereka cukup. Ini yang saya dengungkan terus sejak gereja ini berdiri. Dengan mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Salomo menekankan pesannya dengan contoh dari dalam. Dari alam. Alam, bukan dalam. Dari alam. Orang bijak akan melihat bahwa semut adalah lambang kerja keras. Yang menghasilkan berkat yang melimpah. Sementara kemalasan berakhir dengan kemiskinan. It left you nothing. Kemalasan menyebabkan itu. Amsal 10 ayat 4 setuju. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Peringatan keras bagi orang malas muncul kembali di bagian kitab Amsal lainnya. Seperti Amsal 13 ayat yang keempat. Hati. Perhatikan hati. Lingkarin ini. Karena itu saya katakan pakai Alkitab konvensional. Kertas. Jangan yang lain-lain. Hati si pemalas penuh keinginan. Tetapi sia-sia. Tangannya nggak mau kerja. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tangannya rajin bekerja. Amsal 26 ayat 16 mengatakan si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Dan Amsal 21 ayat 25 mengatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Perhatikan itu baik-baik. Rasul Paulus menggemakan Salomo dalam perjanjian baru dengan memohon kepada orang Kristen untuk menegur mereka yang tidak tertib, nggak mau kerja. Dalam 1 Tesalonika 5 yang ke-14. Rasul Paulus selanjutnya mengingatkan dalam 2 Tesalonika 3 10-12, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Mereka ngapain? Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang demikian kami peringati. Orang-orang malas ini yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saya ingatkan lagi. Simpan dalam lumbungmu berkelimpahan. Jangan membuang uang lewat jendela terhadap hal-hal yang tidak berguna. Menyesal nanti. Kesimpulan saya apa? Summary-nya. Sesuai firman Tuhan, kita perlu belajar dari semut untuk tidak bergantung pada motivasi eksternal untuk mulai bekerja. Dan untuk ini diperlukan visi dan misi yang kuat. Terlihat atau tidak terlihat dari pengamatan orang luar, dari bos dan sebagainya, kerja keras kita harus dilandaskan dari motivasi internal, dorongan hati yang berasal dari hati kita sendiri. Jika motivasi eksternal kita menjadi landasan untuk membuat kita bekerja, maka pada saat motivasi eksternal berkurang atau berhenti, maka produktivitas kita juga akan berkurang dan berhenti. Inilah karakter yang lemah itu. Motivasi internal merupakan landasan kesuksesan karena dia berasal dari hati yang ingin sukses. Dan motivasi internal ini lahir dari visi yang kuat.
Dan visi yang kuat akan melahirkan misi yang terperinci untuk membawa kita kepada pencapaian visi. Mimpi menjadi kenyataan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau sendiri yang menggerakkan hati kami dari dalam memiliki motivasi internal. Bekerja dan bekerja bersama-sama dalam teamwork menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat, marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili mohon diri. Shalom.